Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua. Tuhan mengasihi hidup kita dan Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Baik, acara renungan pagi yang diurapi, diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini. Segera kita mulaikan. Bersama saya Pendeta Daniel Edwin, kami mengajak saudara untuk membuka hati bagi Tuhan, sebab bukan kebetulan kita terhubung. Ini adalah tuntunan Tuhan bagi kita semua, supaya kita mengalami kasih dan perkenanan Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau alirkan bagi kami. Dan saat ini kami mau terima firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi, Roh Kudus pimpin kami untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Baik saudara, judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hasil menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup. Hasil menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup. Mari kita lihat saudara dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, dalam pembacaan ini kita menemukan bahwa ada beberapa perempuan yang kalau di ayat 2 mengatakan bahwa beberapa perempuan telah disembuhkan dari roh-roh jahat ataupun dari berbagai penyakit. Dan disebutkan di situ ada Maria Magdalena, ada Yohana istri Kusa, bendaharanya Herodes, lalu ada yang perempuan namanya Susana dan beberapa perempuan lain. Nah, menarik sekali saudara, mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Saya mau ambil contoh seorang yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah seorang yang dirasuk oleh 7 roh jahat dan kemudian memiliki berbagai penyakit. Nah, beberapa tafsiran mengatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah seorang yang dari segi moral, mungkin, ini baru tafsiran saudara, mungkin adalah seorang pelacur. Tapi tidak ada di Alkitab mengatakan bahwa dia seorang pelacur sebenarnya. Tetapi kita lihat bahwa dia dirasuk oleh roh jahat, lalu kemudian dia memiliki banyak penyakit, berbagai penyakit, setidaknya 2 penyakit yang cukup mengganggu kesehatannya dengan luar biasa. Tetapi dia terhubung kepada Yesus. Yesus pelayanannya 3 tahun saja. Anggaplah dia terhubung kepada Yesus di tahun keduanya Yesus. Lalu kemudian dia mengikut Yesus dalam pelayanan. Ada yang menarik saudara, hidupnya yang dulunya mengalami ikatan dari kuasa kegelapan dan kemudian mengalami sakit penyakit. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Yesus sebagai sumber kelepasan, Yesus sebagai sumber kesembuhan, Yesus sebagai sumber pertolongan, membuat Maria Magdalena dan beberapa perempuan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga hidup mereka selanjutnya, mereka menjadikan Yesus sebagai sumber hidup. Mereka bergantung kepada tuntunan Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Dan luar biasanya, mereka diberkati oleh Tuhan, lalu kemudian mereka melayani Tuhan dengan kekayaan. Harusnya
Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang berisi tentang cerita perempuan-perempuan yang melayani Yesus ini, harusnya cocoknya masuk dalam Lukas pasal yang ke-7. Tetapi lembaga Alkitab memasukkannya di pasal yang ke-8. Satu paket dengan kisah penabur yang menaburkan benih. Ini adalah perumpamaan Yesus tentang menerima firman. Ini cocok sekali dihubungkan dengan perempuan-perempuan yang menjadikan Yesus sebagai sumber pertolongan, sumber kelepasan, sumber kesembuhan, sumber hidup. Artinya begini, saudara, bahwa mereka menjadikan Yesus, perkataan Yesus sebagai kehidupan mereka. Mereka mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dituntut oleh Tuhan, sehingga hasilnya mereka menerima firman dengan senang hati. Menerima firman membuat mereka diubahkan oleh Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, dan mengalami pertolongan Tuhan. Menerima firman menjadikan mereka bersumber kepada Tuhan. Menerima firman membuat mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Hasil dari menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup mereka, mereka melayani Tuhan dengan kekayaan. Ini luar biasa sekali, saudara. Mereka melayani Tuhan dengan kekayaan. Hidup mereka tidak bergantung kepada keuangan, tidak bergantung pada kekayaan, tetapi mereka tidak takut untuk keluarkan uang berapapun harganya melayani Yesus. Yesus pelayanan kota, dia juga pelayanan desa. Dia melibatkan banyak orang, dan luar biasa sekali perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan kekayaan menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber hidup mereka. Mereka tidak khawatir dengan berapapun mereka lakukan untuk melayani Tuhan dengan kekayaan, karena sumber mereka adalah Tuhan. Saudara, jadikan Tuhan sebagai sumber hidup, dan hasil menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup, kita berani melayani Tuhan dengan keuangan, dengan kekayaan. Saudara, Tuhan memberkati kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah menolong, dan biarlah kita rela memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk memberi keuangan kita, melayani Tuhan, karena Tuhan sumber hidup kita. Kita tidak perlu khawatir dengan apapun yang menimpa kita, karena kita tahu Tuhan sumber kekayaan, sumber pertolongan, sumber perlindungan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera. Kepadanya kita berpusat, dan Tuhan yang kita andalkan. Saudara, layani Tuhan, dan biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan, karena dialah sumber hidup kita. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Saya mau berdoa buat saudara. Dalam nama Yesus Tuhan, saat ini aku berdoa bagi semua yang terima video saat ini. Dalam nama Yesus, mengalir pengurapan Roh Kudus, tuntunan Tuhan terjadi bagi kami semua. Engkau Tuhan sumber hidup kami, dan kepadamu ya Tuhan kami berserah, kami mengandalkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan sumber hidup kami, dan hasil Tuhan menjadi sumber hidup kami. Kami melayani Tuhan dengan keuangan, dengan kekayaan, dengan kekuatan, dengan segala keberadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa bagi engkau yang terima video ini. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, hari ini engkau dikuduskan, jadi sehat, jadi kuat, maju dan meningkat. Engkau diberkati dalam nama Yesus. Sebab Yesus Kristus segalanya bagi hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di acara renungan pagi berikutnya. Tuhan memberkati.